Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di kesempatan siang hari ini kita bisa bersilaturahmi mungkin ya Pak, Iya. dalam satu kegiatan yang terjudulnya lebih ke silaturahmi dan Silaturahmi, latihan. silaturahmi yang diisi dengan muatan-muatan untuk mengingat, Materi ya? ya diisi dengan materi-materi sebagai pengingat ya, untuk mengingatkan kembali teman-teman potensi SAR tentang teknik-teknik yang mereka miliki, khusus di water rescue dan di vertikal. Oke. Di siang hari ini saya ditemani dengan Pak Jumaril nih dari Kansarnya Basarnas Bandung ya Pak. Yes. Sedikit kita bisa komunikasi mungkin ya Pak, lebih ke berbincang-bincang berkaitan dengan kegiatan yang sekarang lagi berlangsung ya Pak. Iya. Maka barangkali Bapak mau menyampaikan atau enggak mengenalkan diri dulu nih Pak ke teman-teman yang ada di sana. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat SAR. Saya perkenalkan, nama saya Jumaril. Saya Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Basarnas Bandung. Di mana Kantor Pencarian dan Pertolongan Bandung ini adalah salah satu unit pelaksana teknis dari kantor dari Basarnas Pusat yang berada di Bandung, dan wilayah kerjanya meliputi hampir seluruh Jawa Barat. Kenapa saya katakan hampir? Karena Jabodetabek plus Sukabumi itu wilayahnya masuk wilayah kerja kantor SAR Jakarta. Di luar Jabodetabek dan Sukabumi itu untuk Jawa Barat masuk wilayah kerja kantor SAR Bandung. Oke Pak, sedikit berkaitan dengan kegiatan yang sedang berlangsung nih Pak. Yes. Nah ini kira-kira menurut Bapak ini tanggapannya bagaimana sih Pak, dengan banyaknya peserta yang sampai berjumlah 350 orang 350 kurang lebih ya. Nah, ini gimana nih Pak tanggapannya? Apakah memang luar biasa atau sangat luar biasa? Pak, silakan. Ini sangat bagus ya, sangat bagus sekali, karena apalagi judulnya kan silaturahmi. Silaturahmi ini kan manfaatnya sangat banyak dari sudut pandang agama. Memang dan bisa ini sejauh Barat ya Pak kalau nggak salah? Ya, ini sejauh Barat. Walaupun tadi saya katakan Bekasi, Bogor, kemudian Depok dan Sukabumi itu masuk wilayah kerjanya Jakarta, tetapi teman-teman yang terlibat di sini juga ada yang berasal dari Bekasi, gitu kan. Artinya ini se-Jawa Barat. Ini sangat bagus sekali untuk sebagai ajang silaturahmi yang pertama, gitu. Kemudian yang kedua ya tadi itu, karena memang silaturahmi ini diisi dengan materi-materi kegiatan-kegiatan yang sifatnya sebenarnya untuk kebersamaan. Sifatnya untuk kebersamaan, ini sangat bagus sekali. Karena memang betul bahwa di Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 bahwa untuk membina potensi itu adalah kewajibannya Basarnas. Memang betul itu kewajiban Basarnas. Akan tetapi apabila hanya mengandalkan program-program yang dilaksanakan oleh Basarnas, tentu ini sangat terbatas sekali. Ini sangat terbatas sekali. Ya, karena memang kita program Basarnas yang terkait dengan pembinaan ini, contohnya untuk di Jawa Barat saja di kantor SAR Bandung tahun ini kita hanya memiliki dua yang disetujui oleh kantor pusat dan dari Kementerian Keuangan, hanya 2 kali pelatihan potensi. 2 kali pelatihan potensi, yang 1 kali itu di air water rescue, kemudian yang 1 kali di jungle rescue. Dan kuotanya itu hanya per angkatan itu hanya 50 orang. Nah, ini kalau dibandingkan dengan jumlah potensi SAR yang ada di Jawa Barat, yang jumlahnya sangat banyak, ribuan. Ini yang untuk Kang Aceng ketahui, yang sudah terdaftar di aplikasi Sibinpot-nya Basarnas itu sudah 1962. Waduh, potensi SAR banyak ya, khusus di wilayah kerjanya kantor SAR Bandung.
1962. Itu yang sudah terdaftar, dan masih banyak teman-teman yang berpotensi SAR ini yang belum mendaftarkan ke aplikasi SIBINPOT itu. Nah, sekaligus juga mungkin pada kesempatan ini saya juga menghimbau ke teman-teman agar ayo kita mendaftarkan ke biar terdaftar di aplikasi SIBINPOT ini yang merupakan database-nya potensi SAR, bahnya Basarnas itu di situ di SIBINPOT. Resmi mungkin atau gitu atau enggak? Itu resmi, resmi dari kantor pusat. Kalau yang saya katakan tadi 1962 itu hanya yang berasal dari wilayah kerjanya kantor SAR Bandung saja. Itu terdaftar secara nasional, dan itu memang aplikasi itu memang di-approve oleh kantor pusat Basarnas. Oke. Berarti pada saat tadi pelatihan ya Pak ya? Iya, latihan. Otomatis agak kurang ya Pak ya kalau dilihat dari nilai jumlah potensi SAR sementara peserta. Nah itu dibatasi itu karena apa sih Pak? Kan sudah tahu nih bahwa jumlahnya memang banyak. Ya. Apa karena bertahap kah gitu atau bagaimana? Memang yang pertama kita lihat dari efektivitas pelatihan itu sendiri, karena lebih ke pada pelaksanaannya. Apabila jumlah peserta terlalu banyak itu kan tentu saja efektivitasnya akan menurun. Karena idealnya sebenarnya dalam satu kelas itu ya antara 30 sampai 40 dalam satu kelas, dalam satu angkatan. Nah, tapi kita toleransi dengan satu angkatan oleh kantor pusat diizinkan sampai 50 orang peserta. Kemudian yang kedua memang karena keterbatasan tadi itu alokasi anggaran yang diberikan oleh Kementerian Keuangan ke kita, ke Basarnas itu. Karena memang apalagi semenjak terjadinya pandemi 2020 sampai 2022 terutama, itu kita banyak pemotongan anggaran, sehingga kegiatan kita yang terkait dengan pembinaan potensi pun dikurangi. Karena kegiatannya SAR kan bukan hanya di pembinaan potensi saja. Itu. Tapi secara peminat banyak ya Pak sebetulnya. Sebenarnya peminat sangat banyak, sangat banyak teman-teman potensi SAR sudah banyak yang sering berkomunikasi ke saya untuk meminta pelatihan. Itu. Namun demikian tadi seperti ini adalah inisiatif dari teman-teman dari termasuk SLI dan bekerja sama dengan FKP3D Jawa Barat kan, ini kan inisiatif seperti ini memang tentunya sangat kami harapkan dan kami sangat mengapresiasi kegiatan-kegiatan inisiatif seperti ini itu agar teman-teman itu bisa mengasah kemampuan, mempertahankan, memelihara kemampuannya, atau syukur-syukur bisa meningkatkan gitu, tingkat kemampuan. Terlepas dari itu tadi silaturahmi ini yang paling penting. Itu ya Pak ya. Iya, karena kenapa? Saya pernah katakan bahwa pembinaan potensi itu sebenarnya tujuan utamanya paling tidak ada dua. Tujuan utama pembinaan potensi itu menurut saya, yang pertama itu adalah yang paling penting, justru kalau menurut saya itu membina hubungan. Justru itu yang paling penting kalau menurut saya, membina hubungan. Bagaimana antara potensi SAR ini untuk memupuk semangat kebersamaan. Walaupun teman-teman ini berasal dari instansi organisasi yang berbeda-beda, tapi tujuan kita adalah satu, untuk kemanusiaan. Itu kesadaran, untuk memupuk kesadaran itu ya kita harus sering ketemu, kita harus sering bekerja sama, kita harus sering melakukan kegiatan bersama-sama, silaturahmi itu tadi. Gitu. Kemudian yang kedua, agar tumbuh saling pengertian, saling memahami, saling memaklumi tugas dan fungsi masing-masing. Ya, terutama ini antar instansi pemerintah. Contohnya antara BNPB dengan Basarnas misalnya, sama-sama beririsan, sama-sama kegiatannya adalah terkait dengan penanggulangan bencana. Tapi kan sudah ada porsinya masing-masing. Di mana Basarnas hanya di klaster SAR. BNPB sudah menugaskan Basarnas untuk mengkoordinir di
klaster SAR. Cukup sampai di situ. Saya tidak berani untuk melangkah lebih jauh melampaui batas kewenangan saya. Jadi antara menumbuhkan rasa saling menghargai, saling memahami fungsi, tugas dan fungsi masing-masing instansi, masing-masing organisasi. Klasternya sudah berbeda ya. Klasternya sudah beda. Itu sangat penting. Antara SAR dengan klaster SAR dan klaster logistik misalnya ini kan berbeda. Namun dia tetap saling mendukung, gitu, saling membutuhkan, saling mendukung, saling memperkuat dalam misi penanggulangan bencana ini. Gitu. Istilahnya menghilangkan ego sektoral. Itu sangat penting menurut saya, karena sekali lagi tujuan kita adalah satu, untuk meringankan beban penderitaan saudara-saudara kita yang sedang ditimpa bencana. Gitu. Oke, Pak. Karena sejauh ini mungkin beberapa organisasi-organisasi juga sudah mulai bermunculan nih, Pak. Betul, ada yang memang dengan basicnya memang beda-beda ya, Pak. Ada yang dari pencinta alam, ada yang dari bahkan sampai dia ini air gitu ya. Kayak BBWS itu kan pengelola pengelola perairan. Rescue juga kan seperti itu. Iya, berpotensi SAR juga. Berpotensi SAR ya. Nah, ini pertanyaannya adalah ada nggak sih, Pak, ruang lain yang memfasilitasi semua organisasi ini di Basarnas khususnya? Selain tadi yang kan gini, sejauh ini kan mungkin perjalanan organisasi ada yang memang dia tumbuh, ketertarikan tumbuh langsung ikut bergabung dengan Basarnas, atau memang sudah lama dia berkecimpung di dunia Basarnas. Nah, artinya fluktuatifnya mereka itu sejauh mana sih Basarnas ini merangkul mereka hingga apakah memang ada ruang lain kah gitu untuk bisa? Jadi sebenarnya sesuai dengan amanat undang-undang ya, bahwa memang kita diperintahkan atau diamanahkan untuk membentuk forum yang di situ sebenarnya sebagai ajang komunikasi, ajang tukar pikiran atau pertukaran informasi, ajang diskusi lah untuk teman-teman yang berpotensi SAR ini, yaitu melalui forum komunikasi, forum koordinasi potensi pencarian dan pertolongan. Atau kalau di daerah namanya FKP 3D, forum koordinasi potensi pencarian dan pertolongan daerah. Nah, itu disarankan untuk selalu berkomunikasi melalui forum itu. Namun demikian tidak menutup kemungkinan bahwa juga ada fasilitas-fasilitas lain yang juga peranannya juga penting juga dalam hal pembinaan. Nah, contohnya misalnya dengan adanya program SAR Goes to School misalnya. Nah, ini kan untuk adik-adik kita yang usia sekolah, ini bisa kita bina melalui program SAR Goes to School itu tersebut. Tidak ada KP3 ini tidak ada ya program seperti itu ya? Ya, kalau bukan bicara tentang SAR Goes to School itu kan memang program langsung direct dari Basarnas. Direct dari Basarnas, SAR Goes to School. Basarnas mencanangkan program SAR Goes to School. Nah, artinya apabila kita akan laksanakan itu bekerja sama dengan FKP 3D, ya tidak ada masalah, itu bagus. Seandainya Basarnas kemudian atau ada pihak-pihak lain yang bekerja sama langsung dengan Basarnas untuk memperlancar program SAR Goes to School ini, ya juga tidak masalah juga. Ini saya rasa justru memperkaya ya, memperbanyak istilahnya fasilitas kita dalam hal memasyarakatkan SAR ini, terutama tadi kalau kaitannya dengan SAR Goes to School berarti ya, kalau SAR Goes to School memang sasarannya untuk di sekolah-sekolah. Ya. Nah, bagaimana dengan kalangan lain tadi, semua kalangan di luar usia sekolah, ya kita juga bisa melaksanakan silaturahmi ya, seperti halnya ini kan silaturahmi seperti ini ya boleh saja digagas oleh siapa saja, dan itu tidak ada larangan, dan itu sangat bagus untuk kembali ke yang saya sampaikan tadi, bahwa ini kan segala upaya kita lakukan untuk memasyarakatkan
tekan SAR dan untuk memupuk kebersamaan di antara potensi-potensi SAR yang ada di seluruh Indonesia tentunya, bukan hanya di Jawa Barat saja. Berarti salah satu artinya Basarnas di sini siap memfasilitasi ya Pak? Memfasilitasi dalam artian tadi caranya itu dengan berbagai macam, salah satunya dengan pelatihan seperti ini. Ini agar mereka tetap solid ya Pak? Tetap solid, agar tetap solid. Gitu. Dan itu siap difasilitasi baik dengan peralatannya, pematerinya dan segala macam. Iya, kita siap karena memang kembali lagi tadi. Ini kewajiban untuk membina potensi SAR ini kan, memang kewajiban untuk membina potensi SAR itu ada di Basarnas. Itu. Cuman itu tadi karena keterbatasnya Basarnas sehingga Basarnas membuka peluang untuk teman-teman yang berpotensi SAR ini untuk menginisiasi, melakukan kegiatan-kegiatan, program-program kegiatan yang bersifat apa istilahnya inisiatif dari mereka lah gitu, secara mandiri. Teman-teman potensi SAR ini secara mandiri membuat suatu program kegiatan itu silakan. Basarnas artinya pintu Basarnas terbuka untuk siapapun ya Pak? Terbuka untuk siapapun dan gitu. Itu pun juga memang menjadi daya dukung Basarnas terhadap organisasi lain untuk menambah tadi juga keilmuan-keilmuan seperti yang memang mereka butuhkan. Tidak hanya dengan berkaitan dengan latihan bersama aja mungkin. Betul, iya. Itu tiap organisasi boleh kan Pak? Boleh setiap organisasi belajar ke Basarnas sekali begitu. Boleh, silakan. Misalnya ya ada beberapa hari yang lalu ada beberapa teman-teman dari potensi SAR yang menyatakan bahwa mereka pengen untuk sewaktu-waktu datang ke kantor Basarnas untuk nyoba, kita punya tower rappelling gitu. Saya bilang silakan kalau memang punya ada inisiatif seperti itu, silakan. Itu silakan. Datang saja, nanti kita ada teman-teman. Bebas biaya, Pak? Bebas biaya. Bebas biaya. Tidak ada biaya apa? Free, bebas biaya. Iya. Ya silakan, kalaupun misalnya dibutuhkan biaya itu untuk kegiatan nih teman-teman sendiri, karena kan nggak mungkin teman-teman berpanas-panas ria seperti ini tidak dikasih makan, tidak dikasih minum, kan tidak mungkin. Nah, artinya kalau ke Basarnas mah tidak ada gitu ya, Pak? Tidak ada. Mungkin nanti hal yang dikeluarkan adalah untuk mereka sendiri ya Pak? Kecuali kalau berkaitan dengan sertifikasi. Kalau berkaitan dengan sertifikasi karena sudah ada keputusan dari Kementerian Keuangan bahwa ada biaya yang harus dikeluarkan dan itu masuknya ke kas negara, bukan itu ke kewajiban ya Pak? Karena sifatnya sertifikasi. Iya, sertifikasi itu masuknya ke kas negara, bukan ke kami. Gitu. Betul Pak. Oke Pak. Nah dengan yang sekarang ya Pak, kegiatan sekarang ini kan saya lihat memang antusiasmenya peserta ini banyak nih Pak. Tadi yang Bapak bilang bahwa mereka ini datang dari berbagai wilayah Jawa Barat dan bahkan sampai di luar Jawa Barat itu juga hadir ya Pak. Iya. Nah ini bagaimana nih Pak cara Basarnas sendiri merangkul organisasi ini agar bisa berkelanjutan? Kira-kira ada wadah selain tadi Pak, kan tadi sudah jelas ada FKP 3D nih Pak. Terus ada membuka ruang juga buat bisa hadir ke Basarnas gitu. Ini salah satunya adalah yang berkelanjutan nih Pak. Apakah Bapak punya jadwal rutin kah gitu yang disampaikan ke potensi SAR bahwa ayo kita belajar 2 bulan sekali kah atau ada nggak seperti itu Pak di program khusus misalnya dari Basarnas buat ke? Ya memang kalau yang berkaitan dengan itu memang belum sampai ke sana karena memang kita saya sampaikan tadi ada program pelatihan potensi SAR itu memang setiap tahun ada, tetapi setiap tahun ini belum berkelanjutan karena kita masih akan mengakomodir teman-teman kita yang belum terakomodir dengan pelatihan-pelatihan yang dilaksanakan oleh Basarnas. Seperti contoh misalnya tahun ini kita laksanakan water rescue, katakanlah. Tidak menutup kemungkinan tahun depan juga kita akan laksanakan lagi pelatihan water rescue lagi, tetapi dengan peserta yang berbeda. Bukan kelanjutan dari yang water rescue yang tahun ini. Tahun depan kita akan laksanakan lagi water rescue tetapi dengan peserta yang berbeda. Karena tadi dengan banyaknya potensi SAR yang ada, dengan jumlah potensi SAR yang ribuan ini, ya kita untuk saat ini belum memungkinkan untuk kita lakukan itu secara berkelanjutan. Berkelanjutan tetapi dengan peserta yang berbeda. Itu
Karena harapannya kan dari berkelanjutan ini adalah mereka menjadi terbangun loyalitas yang tadi dari sisi kemanusiaannya Pak. Ketika memang ada suatu bencana, mereka siap hadir tuh Pak. Nah, artinya kan ada hal-hal yang memang artinya silaturahminya atau komunikasinya dengan organisasi itu tidak terputus. Hanya berkaitan dengan pertemuannya hanya 1 tahun sekali nih gitu ya, atau enggak memang tadi difasilitasi dengan datangnya mereka ke kantor Basarnas gitu ya. Nah ini supaya ngebangun itunya nih Pak, siap diterjunkan aja setiap ada opsar gitu ya. Itu mereka siap diterjunkan. Ya sebenarnya kalau berbicara mereka siap diterjunkan itu mereka pasti siap, semuanya pasti siap. Pada saat kita laksanakan pelatihan potensi SAR yang dilaksanakan oleh Basarnas yang rutin setiap tahun itu, salah satu syarat mereka menjadi peserta adalah mereka nanti akan menandatangani surat pernyataan bahwa mereka siap untuk mendukung atau membantu Basarnas pada penyelenggaraan operasi SAR yang dilaksanakan oleh Basarnas. Tentunya sesuai dengan wilayahnya masing-masing. Kalau misalnya dia berada di wilayah Cirebon, kemudian kita ada operasi SAR di Cirebon, kita akan meminta yang bersangkutan untuk siap membantu kita. Dan itu selama ini memang teman-teman potensi SAR ini memang siap sejauh mereka tidak sedang ada kegiatan yang sangat urgent. Begitu ada kejadian di daerahnya, dia pasti dengan sukarela, bahkan kadang-kadang tanpa dipanggil, dia akan datang, dia akan hadir. Artinya kan tumbuh itunya ya Pak ya? Tumbuh itu rasa mencintai SAR ini, kegiatan-kegiatan kemanusiaan, terutama terkait dengan pencarian pertolongan ini sudah tidak diragukan lagi bagi teman-teman dari potensi SAR ini. Harapannya itu ya Pak? Bisa lebih ini. Pak, boleh dijelaskan nih Pak, ini lagi latihan apa nih Pak? Ini ilmu apa sih yang disampaikan Basarnas ke teman-teman organisasi ini? Nah ini kan sedang melaksanakan latihan pertolongan di air. Oh, ini pertolongan di air. Ya, jadi pertolongan di permukaan air mungkin lebih jelas. Pertolongan di permukaan air, karena betul di pertolongan di air itu ada di permukaan dan ada underwater, ada di bawah permukaan air. Nah, yang ini di permukaan air. Jadi di dalam SAR atau pertolongan di permukaan air itu ada satu metode yang kita kenal dengan metode RTRGT. RTRGT itu R yang pertama itu adalah reach itu adalah jangkau. Jadi pada saat kita menyaksikan seseorang dalam kondisi keadaan yang akan tenggelam, kita ingat metode itu. Kita berupaya untuk menolong korban mulai dari metode yang paling ringan dan paling aman, yaitu reach tadi. Kalau reach itu penolong ada di daratan, kemudian dia akan berusaha untuk meraih, menjangkau, akan berusaha untuk menjangkau korban. Nah, untuk meraih itu apabila posisi korbannya sudah jauh dari posisi daratan, maka yang bisa dia lakukan adalah memperpanjang jangkauan. Memperpanjang jangkauan itu bisa dengan kayu, bisa dengan bambu, bisa dengan apa saja alat bantu. Itu. Kemudian bisa juga dengan tali, gitu. Dengan tali. Oh, sekarang pakai tali. Ini sekarang yang sana itu pakai tali, memperpanjang jangkauan dengan menggunakan alat. Alat ya. Salah satunya tali itu ya Pak. Reach. Kemudian yang kedua R, yang kedua adalah T. T ini adalah throw. Throw ini adalah lempar. Karena posisi korban sudah sangat jauh dari posisi, sudah cukup jauh dari posisi si penolong, hanya dengan memperpanjang jangkauan sudah tidak memungkinkan, maka dia bisa melemparkan benda apung. Apakah itu ring buoy, pelampung, bisa ban, bisa kayu tadi, kalau kayu yang apung tentunya, bambu atau benda-benda apa saja, jerigen misalnya, itu bisa dilempar
ke yang Itu untuk bersangkutan. menjaga posisi tubuhnya biar dia nggak Ya, dengan harapan benda apung tersebut bisa mendekati korban bisa meraih ya, benda apung tersebut ya. sehingga menjadi sarana dia untuk menyelamatkan diri. Itu RT. Kemudian yang R yang kedua, RTR. Nah, R yang kedua itu adalah karena posisi korban sudah sangat jauh, tidak memungkinkan untuk memperpanjang, sudah tidak bisa, dilempar pun udah di luar jangkauan kemampuan kita melempar, maka penolong harus menghampiri korban itu dengan menggunakan alat apung. Alat apung yang dimaksud bisa perahu, bisa kano, seperti yang sekarang itu menggunakan perahu karet. Perahu karet ini ada 2 jenisnya yang sedang digunakan sekarang, yang sedang dipraktekkan sekarang. Yang pertama adalah jenis rafting, kemudian yang kedua adalah jenis LCR, landing craft rubber, yang menggunakan mesin. ya. Itu yang menggunakan mesin. Ini untuk menjangkau korban, untuk menjangkau korban. Itu R yang kedua, RTR. Kemudian yang keempat adalah G. G ini adalah go. Go ini dilakukan manakala tidak ada alat apung yang tersedia di situ. Tidak ada perahu, tidak ada kano, tidak ada sampan dan lain sebagainya. Maka rescuer harus menghampiri korban dengan berenang. Nah, itu tadi diimplementasikan juga di sana. Ada yang menjangkau korban dengan berenang. Dengan syarat memang harus bisa berenang. Dengan syarat dia harus mempunyai kemampuan pertolongan di air. Kemampuan yang paling utama adalah kemampuan berenang. Keterampilan dia berenang. Artinya nggak siapa aja yang memang tidak punya skill berenang ya mending nggak usah ya, jangan. Karena akan menjadi korban juga ya. Untuk go ini harus dilakukan oleh orang yang profesional. Profesional. Dia bisa minimal dia bisa berenang. Menguasai lah. Terampil berenang. Itu. Go ini. Kemudian diupayakan dia berenang tidak dengan tangan kosong. Tapi dengan APD. Pelampung. Kemudian dia harus menguasai teknik defend dan release. Teknik defend itu bagaimana mempertahankan diri agar dia tidak dikuasai oleh korban. Karena korban yang sedang akan tenggelam itu tenaganya berlipat-lipat dari tenaga aslinya. Gitu. Karena kepanikan mungkin. Karena panik. Nah, ini sehingga si penolong harus betul-betul harus menguasai teknik bertahan, defend, bagaimana supaya tidak dirangkul, supaya tidak dipegang, tidak dikuasai lah korban. Nah, kemudian yang kedua teknik rilis. Kalau misalnya karena dia penolong lengah kemudian terlanjur kepegang, terlanjur dikuasai, dirangkul oleh korban, si penolong harus menguasai teknik melepaskan diri. Bagaimana dia melepaskan diri dari rangkulan. Nah, itu yang harus dikuasai, dimiliki oleh seorang rescuer yang akan melakukan go. Gitu. Ya nggak semua melihat kita ada korban, nggak semena-mena kita spontanitas langsung gitu. Tidak. Itu malah bisa menimbulkan. Kita harus amati dulu. Makanya si rescuer itu mungkin nggak sih Pak nanti terlambat juga loh Pak. Kalau terlambat untuk menolong juga nanti kalau udah artinya dengan waktu yang memang terbatas, terus kita juga belum mumpuni, tapi kita melihat korban. Itu gimana nanti efeknya Pak? Prinsipnya adalah keselamatan penolong adalah nomor satu. Karena si korban memang sudah jadi korban. Jangan menambah korban baru. Itu. Jadi saya lanjutkan dulu. R, T, R, G, T yang kedua itu adalah towing. Nah, setelah rescuer tadi menguasai korban, bisa menjangkau korban, bisa meraih korban, dia kan harus dievakuasi ke daratan. Teknik membawa korban ke daratan, ke pinggiran atau ke perahu atau ke sampan. Nah, itulah yang namanya kan teknik towing. Ada beberapa tekniknya. Nah, ini yang sedang di pinggir sana barangkali sedang ada beberapa yang sedang mempraktekkan itu.
senang juga Pak mereka ya Pak ya. Wah, kita ini mereka senang juga ya. antusias. Dan apakah mereka ini memang sudah tadi intinya menguasai berenang juga belum tentu ya, karena memang jadi, ada fasilitas itu ya bantu ya Pak. Jadi terkait dengan pembinaan kemampuan SAR ini, kalau di Basarnas ada dua istilah, ada pelatihan, ada latihan. Oke. Kalau mereka ini kan latihan yang ini, silaturahmi dan latihan. Betul, ya, betul. Latihan artinya peserta ini sudah punya basic. Oh, betul. Peserta sudah punya basic, sudah punya kemampuan dasar di air, tinggal kita asah untuk memupuk tadi, untuk mempertahankan kemampuannya dia, atau syukur-syukur bisa meningkatkan. Nah, itu melalui kegiatan latihan. Nah, kalau pelatihan itu orang yang belum punya ilmu kita isi sehingga dia mempunyai kemampuan yang baru. Misalnya dia belum pernah ikut pelatihan water rescue, kemudian kita latih dia menjadi kita ikutkan dia pelatihan water rescue. Nah, itulah pelatihan. Nah, oke. Berarti ada perbedaannya pelatihan dan latihan. Latihan itu minimal mereka sudah punya basic. Sudah punya basic. Hanya untuk mengasah kemampuan saja, mempertahankan atau meningkatkan. Nah, syukur-syukur bisa meningkatkan ya. Syukur-syukur bisa meningkat. Ini ada pertanyaan lagi nih Pak. Ada nggak sih Pak sosialisasi tentang kebasarnasan ke masyarakat yang memang daerahnya itu berpotensi bencana? Artinya anggap aja di pelosok desa nih Pak, atau di pelosok atau enggak di desa-desa yang memang desa itu berpotensi bencana gitu. Pernah nggak sih Pak ada sosialisasi ke mereka gitu, menerapkan bahwa kewaspadaan atau meningkatkan dini gitu, sejak dini kesiapan dan segala macam? Yes. Kalau dikatakan pernah ya pernah. Oke. Tapi memang ada mungkin berarti sampai segi ada pernah. Tapi memang intensitasnya yang masih perlu kita tingkatkan. Nah, ya karena itu tadi, karena keterbatasan atau mungkin Basarnas. Ranahnya BPBD mungkin terkait dengan mitigasi atau beda lagi? Kalau terkait dengan mitigasi bencana, betul, itu memang ranahnya BPBD. Tetapi Basarnas juga bisa terlibat di situ. Kaitannya dengan kesiapsiagaan, kaitannya dengan klaster SAR tadi. Itu kita ada program-program BIMTEK misalnya ke masyarakat, kemudian ada pemasyarakatan SAR di masyarakat, tapi sekali lagi itu dengan intensitasnya yang masih sangat jarang, masih sangat minim, karena keterbatasan Basarnas. Nah, itulah Basarnas kami terutama untuk di Jawa Barat berharap peran serta dari teman-teman yang dari organisasi yang berpotensi SAR ini untuk ikut membantu Basarnas dalam hal memasyarakatkan SAR. Artinya minimal masyarakat itu memahami bagaimana cara bertahan hidup misalnya pada kondisi-kondisi tertentu, baik itu pada saat terjadinya kecelakaan transportasi maupun pada saat terjadinya bencana. Minimal bagaimana dia bisa menyelamatkan diri sendiri dan syukur-syukur bisa menyelamatkan orang-orang yang ada di sekitar dia, keluarganya, kemudian tetangganya misalnya, dan baru bisa menyelamatkan orang yang lebih skala luas lagi. Gitu. Minimal bisa menyelamatkan diri sendiri dulu. Oke Pak, sebelum di closing ya Pak, ini mereka ini bisa ngisi Pak jadi calon-calon dari Basarnas? Boleh, bisa nggak sih Pak? Ya, tidak menutup kemungkinan, karena memang Basarnas itu membuka peluang bagi siapa saja yang memenuhi syarat untuk masuk menjadi anggota Basarnas. Nah, tentunya dengan syarat-syarat tertentu. Nah, dan biasanya apabila ada formasi rekrutmen untuk penambahan personil di Basarnas, ini kan selalu dikoordinasikan oleh Badan Kepegawaian ya, melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara. Nah, itu mekanisme penerimaannya ya hampir sama dengan ASN di lembaga lain, hampir sama. Nah, hanya yang membedakan kalau di Basarnas mungkin ada skill ya? Ujian tes istilahnya kemampuan. Substansi Basarnas.
Kemudian termasuk di situ ada nanti kemampuan fisik, jasmani, kemudian kesehatan, yaitu kesehatan, kemudian baru pengetahuan umum. Pengetahuan umum melalui tes CAT, yaitu komputer asis. Ini lagi ya. Tes CAT dilupa. Nanti dia ini ya. Oke, yang pasti CAT. Peluang untuk menjadi Basarnas sangat terbuka ya Pak. Sangat terbuka. Dengan berbagai, ya mungkin kan tadi karena memang instansi Pak ya. Iya. Dari badan. Jadi Basarnas adalah lembaga pemerintah non kementerian. Salah satu lembaga negara non kementerian, di mana syarat untuk menjadi anggota Basarnas ya sama dengan syarat untuk menjadi ASN di lembaga lain. Persyaratannya yang ngatur adalah dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, ditambah dengan persyaratan-persyaratan khusus dari internal Basarnas terkait tadi kesehatan fisik, kemudian kesehatan, kemampuan fisik, jasmani dan rohani. Itu tes tambahan dari persyaratan khusus dari Basarnas. Artinya teman-teman bisa nih ada peluang-peluang, mungkin juga ada informasi ya Pak ya? Iya. Kaitan dengan Insya Allah apabila ada formasi, Basarnas selalu mengumumkan itu secara terbuka melalui website Basarnas. Di samping website Basarnas itu biasanya dari website-nya BKN, Badan Kepegawaian Negara. Nah, itu. Kalau ada apa-apa nih Pak, kontak kemana sih Pak kalau Basarnas? Iya, untuk emergency call Basarnas adalah 115. Emergency call Basarnas 115, namun khusus untuk 115 ini memang masih terpusat. Jadi call center 115 ini masih masuk ke Jakarta, Basarnas Command Center, pusat Basarnas, dan dia bisa diakses dari handphone kita nih. Kita bisa akses dari handphone kita ini. Bisa langsung kita klik saja 115, maka itu akan tersambung ke emergency call yang ada di Basarnas Command Center di kantor pusat Basarnas. Nah, khusus untuk di Bandung, kami ada layanan hotline juga di 022 77 80 437 022 77 80 437. Dan bisa juga melalui WhatsApp di 0813 16 16 3355. Dan itu langsung direspon ya Pak? Pasti langsung direspon. Pasti langsung direspon. Kalau teman-teman ada menemukan hal-hal yang memang membutuhkan tim Basarnas, itu langsung Pak, bisa kontak langsung bisa ke hotline tadi, bisa lewat WA. Nah, dan itu akan langsung sangat cepat ya Pak? Akan direspon, iya. Pak, sebelum nutup closing nih Pak, ada nggak sih Pak pesan khusus buat teman-teman yang ada di sini, atau nggak yang teman-teman yang mungkin belum berkesempatan untuk berkegiatan ini? Kira-kira ada nggak sih Pak yang mau disampaikan mungkin buat teman-teman? Ya, jadi untuk menjadi seorang rescuer tim SAR, seorang penolong yang handal, itu adalah rescuer yang selalu mengupdate kemampuannya, mengupdate baik itu menambah atau minimal mengasah kemampuan yang sudah ada, sehingga latihan itu mutlak harus dilakukan. Itu buat teman-teman ya Pak ya. Artinya nanti kalau teman-teman yang belum berkesempatan untuk kegiatan di saat sekarang, nanti ikut aja kita ya Pak ya. Ikut nanti saja. Ada program-program yang mungkin kedepannya akan kita adain lagi ya Pak. Betul. Bahkan ya mungkin keilmuannya akan bertambah. Dan yang lain lagi mungkin banyak yang bisa sampaikan. Sebetulnya mah waktunya enak nih ya Pak buat ngobrol ya. Dengan cuaca yang seperti ini, luar biasa. Yang lagi berlatih. Sambil menyaksikan teman-teman yang sedang berlatih. Betul, cuma karena waktunya sudah terbatas, artinya saya mungkin nggak akan banyak lagi ya Pak. Tadi sudah jelas Pak Kansar sampaikan detailnya bahwa Basarnas itu apa, rangkulannya itu seperti apa, itu sudah dijelaskan lebih banyak. Artinya
Ini yang sangat luar biasa, ilmu yang sangat luar biasa. Nanti kita coba cari waktu lagi ya Pak. Iya. Nah, ngobrolnya enak sambil ngopi nih Pak. Boleh, iya. Makan Siap. gorengan sama gitu. Iya. Kayaknya sambil. Boleh. Mungkin nanti ada teman-teman lah yang kita ajak bareng untuk ngobrol ya Pak ya. Boleh Mungkin ya. Beberapa yang teman-teman mau sampaikan juga ke Basarnas atau ke Pak Kansani langsung. Nah, nanti kita cari waktu luang untuk bisa ngopi bareng ya Pak ya. Iya, boleh. Nah, mungkin Langsung ke kantor juga boleh. Nah, tuh kita ngopi di Kantor ya, Pak. Basarnas terbuka 24 jam untuk teman-teman potensi SAR yang akan silaturahmi atau akan menimba ilmu terkait dengan SAR ya kan, akan berlatih, silahkan. Kita punya, kita welcome. Kita ada fasilitas, ada peralatan-peralatan yang bisa kita gunakan bersama-sama. Ya, artinya kebermanfaatan yang ada di Basarnas bisa kita gunakan dan kita manfaatin juga nih buat teman-teman yang memang mau ikut berkaitan dengan Basarnas ya Pak. Betul, ya. Oke Pak, itu saja mungkin. Atur nuhun. Ya, atas waktunya, mohon maaf atas kekurangan yang tadi sudah saya tanyakan ke Bapak. Sama-sama. Yang pasti ilmu yang Bapak sampaikan juga tadi sudah luar biasa banyak. Mudah-mudahan teman-teman nanti bisa ikut lebih banyak lagi ya Pak. Amin. Potensi kita terus bertambah. Amin. Itu saja mungkin Pak yang bisa saya sampaikan untuk saat ini. Terima kasih banyak atas waktunya. Terima kasih, sehat selalu Pak. Amin. Sukses buat Basarnasnya. Amin. Sukses buat kita semua. Itu saja saya sampaikan dengan Pak Jumaril. Next kita ada obrolan lagi yang lebih menarik ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.